Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya percaya dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan yang terpenting rohani yang sehat, kita dapat beraktivitas, melayani sesama, dan boleh jadi pribadi yang berguna buat sekitar kita. Saya Nathan Aditya yang akan mendampingi acara Bapak Ibu semua di hari ini selama kurang lebih 40 atau 60 menit ke depan ya. Selamat sore juga buat ini narasumber sahabat saya yang sudah akan ngobrol bersama saya, dokter kesayangan kita. Kita mau perkenalkan dulu buat Anda semua, Dokter Agus C. Anap, spesialis bedah syaraf dari Cortex yang ada di National Hospital. Selamat sore, Dokter Agus. Selamat sore, Mas Nathan. Mana? Terima kasih sudah join Sehat? di kesempatan Ya, kali ini. Gimana kabarnya Bapak? Baik? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ya, alhamdulillah Ya, ya, puji Tuhan. Dan benar ya, Pak Agus biasa melayani di Cortex di National Hospital Surabaya, ya, betul ya? ya betul. Ya, Wow, oke. Satu kota, tapi memang kebetulan saya tidak ada di Surabaya, jadi kita by Zoom ya ya, ya. ceritanya. Baik, dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyapa bagi Anda yang setia mendengarkan acara ini, nonton lewat YouTube maupun Facebook Live. Terima kasih juga dari tim yang sudah berperan serta yang nggak saya sebutkan ya, karena acara ini boleh berlangsung karena Anda semua juga yang membantu berjalannya acara ini boleh lancar. Kami mendoakan buat Anda yang sedang nonton, yang mungkin saat ini dalam keadaan yang lemah tubuh, kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyempurnakan kesehatan seperti sedia kala hingga bisa beraktivitas kembali, bekerja, mungkin sebagai istri menjadi ibu rumah tangga, beraktivitas. Kita juga mendoakan ya supaya pandemi ini yang memang sudah semakin hari semakin melandai, kita doakan juga supaya semakin baik kondisinya buat kita, buat negara kita, buat daerah kita. Langsung saja, Pak Agus, kita akan mendengarkan satu presentasi tentang tumor otak. Betul ya, Pak Agus ya? Ya, betul. Ya, kebetulan Oke, bidang karena saya ini di onkologi. iya, Ya, kalau boleh tahu sebelumnya Pak Agus, seberapa banyak sih penderita tumor otak kalau yang Pak Agus tahu? ya. Cukup banyak. Nanti akan saya terangkan Wow. di materi saya. Mm. Mungkin ya, sekali-sekali. Baik, Jadi, seperti itu. ya, Ya, ya. akan saya buka sesi Q&A juga di jelang akhir acara tanpa menunggu waktu lama lagi. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Agus. Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar semuanya, para pemirsa yang saya hormati, Mas Nathan. Luar biasa ini semangatnya. Ya, hari ini kita akan berbagi ya terkait dengan satu materi, satu kasus yang cukup banyak yang kita jumpai di masyarakat dan kadangkala masyarakat tidak tahu ya kalau dia itu ada penyakit tersebut, yaitu tumor otak. Kalau digambar kelihatan ya, ini gambar yang putih-putih itu, ini adalah gambaran tumor otak. Ya, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di atas, tergantung lokasinya. Right. Ya, kita tahu sebelum kita membicarakan materi tumor otak, maka kita ingin jelaskan ya terkait dengan otak manusia. Jauh sekalian, otak manusia itu kecil sekali ya, hanya 1,5 kilo, kurang dari 2,5% berat badan tubuh. Tetapi otak ini ya, dia mengkonsumsi 25% total energi tubuh. Jadi meskipun kecil, tapi dia mengkonsumsi banyak. Kira-kira gitu ya. Jadi makanya harus kita jaga betul kondisi ini supaya otak tetap dapat makanan. Ya, sehingga kalau otak dapat makanan maka akan sehat. Karena otak adalah pusat kehidupan manusia. Ya, pusat kehidupan, kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa bergerak, bisa tersenyum, bisa siaran ya, bisa ceramah, itu karena otak. Karena otak ya, bisa apa saja itu karena otak.
Dan luar biasa Tuhan menciptakan otak, ya. Otak itu terdiri dari 100 miliar sel saraf. Kemudian ada 1 triliun sel glia. Yang luar biasanya ada 1.000 triliun sambungan atau sinaps. Dan yang tidak kita duga, otak itu 280 kuintilium memori. Saya nggak bisa bayangkan itu ya, 1 kuintilium itu kira-kira 1.000 triliun. Jadi sangat luar biasa Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita dengan otak yang itu fungsinya sangat-sangat vital, sehingga bedanya kita sama robot ya sampai sekarang, karena ini belum bisa terus apa ya, karena letaknya orang bilang hati itu ya sebenarnya di otak ini. Inilah mindsetnya kita itu, begitu ya. Kita bisa sedih, kita bisa gembira, ya. Itu karena kita bisa percaya sama orang. Itu otak sebenarnya. Gitu. Next, Nanu. Ini sambungannya, ruwet ya. Sambungan di otak itu ruwet sekali. Ya kita bisa bayangkan itu sambungan antar sel ya di otak, antar akson yang paling kecil. Right? Nah, tumor otak tadi ditanyakan oleh Mas Nathan ya, itu 25.000 per tahun, Mas. Wow. Oh, banyak ya di Indonesia. Dan itu tumbuh terus. Kita menangani paling nggak sampai segitu ya. Dia numpuk-numpuk terus. Jadi sangat luar biasa. Antrian untuk operasi tumor otak di beberapa rumah sakit besar, khususnya di rumah sakit pemerintah, apalagi itu sangat banyak. Dan antrinya bisa bulanan. Nah, tumor otak itu bisa tumor primer dan tumor penyebaran atau metastase. Jadi tumor yang berasal dari jaringan otak sendiri, bisa juga tumor yang penyebaran, misalnya dari paru-paru ke otak, ya kan? Dari payudara ke otak kalau perempuan, dari usus ke otak, ya kan? Dari prostat, dari semuanya, dari tulang bisa menyebar ke otak. Itu yang penyebaran atau bahasa medisnya metastase. Yang berikutnya ini yang repot. Sebagian besar pasien tumor otak itu datang pada tahap lanjut. Ya, sudah terlambat. Ini yang repot yang biasanya kita temui ya di kasus ini. Ya, makanya perlu pemeriksaan deteksi dini atau cek otak Anda gitu. Kalau kita tahu ya, periksa medical check up kan biasanya yang rutin yang sering kali kita lakukan apa? Periksa darah. Ya kan? Nah, itu rutin kita lakukan. Mungkin setiap 6 bulan atau 1 tahun. Ya, lemak dan sebagainya, profil lemak itu rutin. Tetapi kalau check up otak hampir tidak pernah orang-orang itu. Artinya check up itu apa? Meskipun tidak ada keluhan, dia harus check up otaknya. Paling nggak tahu rapotnya itu otak ini. Oh, otak saya nggak apa-apa, aman. Otak saya ternyata ada bakal tumor. Nggak kerasa dia belum menimbulkan keluhan karena kecil. Otak itu bisa memberikan keluhan kalau di atas otak besar, maka keluhannya 3 senti baru dia bisa menimbulkan keluhan. Jadi kalau hanya 1 senti, hanya 2 senti tidak ada keluhan. Bahkan 4 senti kadang-kadang tidak ada keluhan. Kalau di otak besar. Kalau di otak kecil mungkin 2 senti, 2,5 senti itu baru ada keluhan. Di bawah itu nggak ada keluhan. Gitu ya. Sehingga kita perlu check up otak. Bagaimana caranya? Sangat mudah dengan pemeriksaan MRI saja atau CT scan saja. Nah, itu perlu, terutama yang usianya di atas 40 tahun. Harus check up itu. Ada lagi satu organ yang penting yang harus kita cek adalah jantung. Nah, jantung ini juga perlu kita cek selain otak. Nah, ini biasanya kami lakukan di mana operasi-operasi di National Hospital itu rata-rata kadang-kadang agak terlambat mestinya datang itu. Gitu ya. Oke, next. Nah, dari mana asalnya tumor otak itu? Itu ya. Apa penyebabnya? Ini kan banyak orang bertanya itu. Itu. Tidak diketahui sampai sekarang, Mas Nathan. Obatnya apa? Penyebab dari tumor otak itu. Orang bilang ya nasib ya, gitu ya. Tetapi yang bisa diketahui adalah faktor risiko terjadinya tumor otak. Nah, itu tahu, bisa dideteksi. Contohnya herediter, turunan, itu tapi nggak besar, hanya 10%.
Jadi kalau orang tuanya tumor itu anaknya 10% risiko menderita tumor otak. Beda dengan diabetes ya. Diabetes besar turunannya. Orang tuanya diabetes, ibu bapaknya, maka 50% anaknya itu risiko terjadinya diabetes. Meskipun risiko belum tentu terjadi kan gitu. Yang kedua virus atau onkogen, yang memang virus itu merubah sel menjadi tumor. Yang berikutnya radiasi atau zat kimiawi. Radiasi apa yang penting? Yang perlu dihindari adalah kalau kita di kalangan orang umum, HP. Nah, ini hati-hati, ya kan? Kita kan tidak bekerja di lembaga radiasi batan atau di nuklir, kan tidak. Ya, termasuk kalau ada bom nuklir pasti ada banyak terjadi. Dulu waktu bom atom Hiroshima kan banyak itu. Jadi kasus-kasus keganasan. Zat kimiawi, hormonal juga bisa. Ada beberapa kasus ya, terutama yang jenis tumor meningioma, itu tumor jinak di otak tetap penyebabnya dari hormon, zat-zat kimiawi. Mohon maaf seperti kontrasepsi misalnya. Itu yang hormon hati-hati untuk ibu-ibu ya. Itu harus di check up. Itu ya, perokok. Ah, ini juga sama ya. Itu zat-zat kimiawi. Kemudian penyedap masakan, ini hati-hati untuk anak-anak, jangan terlalu banyak ya. Itu juga risiko terjadinya tumor otak. Nah, usia semakin tua juga bisa ada risiko, meskipun tumor otak bisa terjadi pada anak-anak. Gitu ya. Gitu. Nah, terus apa yang tadi saya bilang yang tidak boleh, yang faktor risiko, contohnya HP. HP jangan ditempel gini sampai 1 jam, Mas Nathan. Lama banget itu. Gitu ya. Jangan. Cukup secukupnya kalau begini. Pakai apa namanya? Pakai Hands free. free atau di speaker. Nah, cuman kalau di speaker yang lain tahu jadinya nih nggak bisa rahasia gitu ya. Ya pakai ini dong gitu. Nah, pakai ini set gitu. Jangan gini. Ya, ini nempel terus dicas lagi. Waduh, double-double itu. Dicas ditempel. Ya kan? Nah, ini yang hati-hati. Dihindari lah ya. Ini yang sering terjadi adalah radiasi HP. Nah, itu pada orang awam kan itu ya. Tuh. Oke. Nah, gejalanya apa pada tumor otak? Ini sering yang masyarakat itu lengah begitu ya. Satu pusing. Ini gejala yang paling sering terjadi. Ya, semua orang pasti pernah merasakan pusing, nyeri kepala. Pusing ada dua penyebabnya. Hati-hati ya. Satu di luar otak, yang kedua pusing karena dari otak. Nah, yang dari otak ini hati-hati, nanti termasuk salah satunya adalah tumor otak. Ini gejala alarm pertama yang seringkali dianggap biasa. Kalau di luar otak banyak Mas penyebabnya ya kan? Tanggal tua juga pusing gitu ya. Ya capek pusing, nggak sampai target pusing, dimarahi bos pusing lah itu bisa. Selain yang lain ya di luar otak banyak kecelakaan luka apa pusing semua bisa. Nah, tapi harus hati-hati ada penyebab di dalam otak. Nah, itulah salah satunya adalah tumor otak. Nah, ini yang harus diwaspadai. Gitu ya. Yang kedua mual muntah. Nah, kalau mual muntah rasanya mesti ke rumah sakit. Ini yang penting juga, yang sering kali terlewat. Apa itu? Mata kabur. Ya, dianggap kelainan kacamata. Karena mata kabur itu dua juga. Bisa jadi kelainan refraksi matanya, ya kan refraksi itu untuk melihat min plus itu ya kan bisa juga karena sarafnya terganggu, kabelnya. Matanya nggak apa-apa normal, tapi kabelnya atau sarafnya terganggu, terdesak sama tumor otak sehingga dia kabur. Ya seperti lampu dop ya, lampu itu kan lampunya nggak putus, tapi kabelnya dimakan tikus ya putus dia nggak bisa nyala. Kira-kira gitu. Ini yang sering datang terlambat, dia ya kan dianggap kelainan kacamata, gonta-ganti kacamata. Nah, makanya ketika ada gonta-ganti kacamata lebih dari 1 bulan, sama kayak nyeri kepala lebih dari 1 bulan, terutama pagi hari, ya maksimal 2 bulan, segera saja dicek MRI kepala. Itu kuncinya. Dua ini yang sering kali lewat.
dianggap biasa gonta-ganti, wah nggak apa-apa pusing, pagi hari sering pusing, nggak ada apa-apa pusing, ya kan? Saya semua pusing loh, biar kumat-kumatan lebih dari 1 bulan atau 2 bulan maksimal itu dicek otaknya, nggak apa-apa ya sudah tenang kita. Berarti penyebabnya di luar otak banyak, bisa karena kolesterol, bisa karena hipertensi, bisa karena macam-macam. Termasuk tadi itu takut apa tanggal tua itu bisa juga nanti pusing. Nah ini yang harus dicek. Tapi yang penting cek dulu otaknya. Termasuk mata kabur. Ini yang sering kali datang terlambat. Datang udah nggak kelihatan, ternyata ada tumornya. Ini yang repot kita. Gitu ya. Ini hati-hati, ini salah satu edukasi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Ketika ada nyeri kepala yang terus-menerus lebih dari 1 bulan, kemudian mata kabur juga demikian, jangan segan-segan ke dokter atau langsung periksa aja MRI kepala, selesai sudah. Gampang diketahuinya. Oke ya, oke, nice. Kejang, ini juga. Kalau kejang sudah terlambat ini, dan pasti ke dokter. Artinya sudah besar tumornya. Kemudian kelemahan anggota badan seperti stroke, ini juga sama, banyak pasien yang datang ke kami dianggap stroke tapi ternyata tumor otak, dan ini biasanya sudah besar tumornya. Slide. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, ketika ada tumor otak maka dengan teknologi itu kita bisa atasi ya dengan ya lebih lebih baik sekarang ini. Dengan teknologi mikroskop, dengan teknologi endoskopi, ya, dengan teknik operasi keyhole surgery, jadi lubang kunci, jadi operasinya nggak perlu dibuka besar, nggak perlu digundul, ya kan? Cukup lubang kecil saja, bisa lewat alis mata, bisa lewat hidung, bisa lewat lubang-lubang kecil di otak, sesuai dengan letak tumornya, maka kita bisa mengambil. Itu ya kalau misalnya terjadi tumor. Nah, jadi yang pertama mencegah tadi, ya, yang kedua adalah deteksi dini supaya check up, jangan lupa brain check up, ya, tidak hanya darah saja, tapi otak dan jantung ya, jantung juga sama. Tapi kalau ini otak itu nggak harus terus menerus, setiap tahun nggak harus. Begitu di MRI, oh nggak apa-apa aman, ya sudah nanti bisa 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi nggak apa-apa. Kecuali ada keluhan ya, ada keluhan pusing terus ya itu harus diulang. Dan MRI aman, nggak ada radiasi. Jadi aman, ya. Kalau CT scan masih ada tapi sedikit. Ya, kalau ada terjadi tumor maka kita ada teknik-teknik operasi namanya minimal invasif, kecil invasif, tidak seperti dulu dibuka besar. Ya, mungkin ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau di nasional alatnya sudah lengkap, mulai dari mikroskop, endoskopi, semuanya ada. Slide. Nah, ini salah satu alat ya. Itu dari hidung bisa, dari alis ya, dan dari atas ya tergantung letak tumornya. Ini contohnya, ini pasien kita operasi besar mas, yang putih itu tumornya, itu hampir separuh otaknya, datang dengan lumpuh separuh, ya kan, kejang, ya, datang ke UGD waktu di nasional, terus susah juga bicara, lemes ya, dianggap stroke, tapi begitu di MRI besar sekali, ini 8 cm. Sebenarnya tumornya jinak, tapi terlambat kok sampai segede ini. Nah, tumor jinak itu tumbuhnya berapa sih setahun? Hanya setengah sampai 1 cm, Mas. Jadi kalau dia 8 cm itu kira-kira sudah 8 tahun itu. Tapi tidak dirasa pusingnya. Dan hanya alarm pertama Tuhan berikan pusing dianggap biasa. Ternyata tumornya udah gede. Nah, kita operasi, ya, alhamdulillah kondisinya baik, tumor bisa kita ambil total. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah sebelum operasi, yang kanan setelah operasi. Next. Nah, pasiennya awalnya susah berjalan, ya, alhamdulillah kemudian bisa berjalan. Sekarang ada di Australia, nih Bu Ana namanya. Ya, sudah tersenyum sama gendong cucunya dan sebagainya. Sempat tidak sadar juga, ya, bicara apa baik, tangannya sudah kuat semua. Nah, ini ada di Australia, bisa ditanyakan kali. Ya, ini kira-kira. Jadi kita bisa ambil total, kita bersyukur dan kondisi pasiennya baik. Slide. Ini kira-kira pernah dimuat juga ya di media bahwa kakinya lemah ya, sampai nyeri kepala malah dia bilang nggak pernah, jarang.
Ya dia karena nyeri kepala kan subjektif ya Mas ya. Pasti ada nyeri kepala, tapi dianggap biasa, ya dianggap mungkin masuk angin, dianggap kecapean, jadi tidak dirasa. Right? Nah ini juga tumor di sudut batang otak. Batang otak ini fungsi vital, fungsi nafas itu dari batang otak. Nah, dia nyerang ke situ, ya kan? Ini yang kelihatan ya sel lingkari itu. Jadi ini cukup risikonya cukup tinggi karena di otak kecil di batang otak. Ya itu yang atas sebelum operasi, yang bawah setelah operasi sudah bisa diambil total. Slide. Lubangnya kecil aja, kemudian setelah operasi bisa senyum lagi. Ini karena resiko ya, kalau di batang otak biasanya wajahnya bisa merot ya, atau telinganya pendengaran. Ini gangguannya pendengaran juga, tapi apa namanya wajahnya tetap simetris. Slide post op ya, ya slide. Nah itu di bawah ya. Nah, ini lagi. Ini yang saya tampilkan tumor yang memang letaknya nyelempit ya, nyempil kata orang Jawa, nyelempit gitu ya di dalam dasar tengkorak. Jadi letaknya itu bukan di tepi. Kalau tadi yang besar Bu Ana itu di tepi, tapi kalau ini di dasarnya, di dasar tengkorak. Nah, kita nggak perlu buka dulu besar sekali gini ya, cukur rambut. Tapi sekarang ini gangguan penglihatan, datang dengan gangguan penglihatan, nggak bisa lihat duit gitu ya. Kalau nggak bisa lihat duit seneng itu suaminya perempuan ya. Tapi masalahnya setelah operasi dia bisa lihat duit lagi gitu. Nah, ini bisa lihat ya uang sulit ya susah, matanya kabur. Dipikir kelainan kacamata, cari-cari ternyata di MRI lo ada tumor cukup besar di dasar tengkorak 3 cm langsung menekan kabelnya saraf mata sehingga dia ada gangguan penglihatan. Nah, ini sedang bawah itu setelah operasi. Slide. Nah, ini operasinya lewat alis mata saja, Mas. Nggak perlu dibuka besar, cukup lewat alis. Buka sedikit, ya. Nah, ini pakai mikroskop sehingga kelihatan besar. Ini saraf matanya, lah ini dibuka. Nah, ini tumornya seperti apa namanya padat kenyal ya, seperti bakso gitu konsistensinya. Dia nekan saraf mata. Jadi kita ambil pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Nah, itu saraf matanya. Saraf kabelnya itu sudah tidak menekan lagi. Itu ya, ditutup lagi, cukup kecil. Slide. Nah, ini beberapa pasien yang kita ambil operasi lewat alis mata, eyebrow surgery. Jadi nggak perlu besar tuh, alis mata nggak kelihatan, ya, kosopnya nggak kelihatan. Slide. Nah, kemudian lewat hidung juga bisa, ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. ini kita lihat. Selamat siang, jumpa lagi dengan kami di Cortex Channel. Akan melakukan satu operasi yang cukup menarik hari ini, yaitu operasi tumor hipofise. Kita tahu tumor hipofise ini adalah tumor yang ada di kelenjar pituitari. Jadi tumor yang terletak di dasar tengkorak. Operasi yang akan kami lakukan pada tumor hipofise ini dengan teknik minimally invasif endoskopi transsphenoidal. Jadi melalui hidung, ya, melalui kamera kecil hidung yang akan dimasukkan ke dalam rongga sphenoid, kemudian akan mencapai tumornya. Jadi tidak perlu membuka tulang, tapi cukup lewat hidung. Ini hidungnya Pak ya, hidung ibu. Kemudian ini pakai kamera kecil yang akan masuk ke dalam, ya, kameranya kecil lewat monitor TV. Kemudian kita masuk ke dalam, ya, kita lihat. Masuk ke dalam hidung. Kemudian ya, kita ambil ya. Tumornya kayak jelly, sama ini gangguan penglihatan. Jadi ini sudah selesai, ada sudah kita ramu darahnya, kemudian kita ambil kasih namanya cukup bahan lewat hidung, sel, nanti ada listip untuk menghentikan perdarahan. Itu ya kira-kira. Demikian Mas, mungkin ada beberapa, saya nggak terlalu panjang karena waktunya ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, beberapa kasus yang terkait apa namanya tumor otak, kenapa dan seterusnya yang kami lakukan juga di National Hospital di Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Agus, presentasi yang lengkap beserta video yang ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Tapi ini bikin kita makin aware ya sama kesehatan bahwa ternyata tumor otak ini banyak, akhirnya yang tadi Pak Agus bilang, banyak yang datang dalam kondisi yang memang sudah fase yang cukup parah ya, cukup lanjut ya, Pak Agus ya, dan itu
menjadi perhatian buat kita semua supaya kita juga rutin periksa MRI. Nggak rutin juga nggak apa-apa. Yang Enggak penting rutin. tadi ya Pak ya 3-4 tahun kalau memang tidak ada keluhan 3-4 tahun boleh diperiksakan kembali. Jadi bukan hanya soal darah, jantung dan lain-lain, tapi otak itu juga penting ya. Kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi terima kasih banyak Dokter Agus sebelumnya untuk Ya, presentasi yang membuka kita punya pengetahuan dan ya. wah ternyata tumor otak ini dampaknya juga luar biasa. Lalu juga baru tahunya ketika memang sudah lanjut, bahkan bukan hanya sekedar faktor usia saja. Saya lihat tadi ada foto yang ada yang balita ya, Pak Agus ya, Iya, yang sudah betul. tumor otak ya. Iya, Wow. anak-anak. Hmm, hmm, Baru hmm, dua hmm. tahun ada, itu sama datang dalam kondisi tidak bisa melihat. Ini yang repot memang. Wow. Hmm, Jadi hmm, makanya hmm. kalau ada anak rewel ya, anak itu nabrak-nabrak itu jangan dianggap Iya, wah ini manja, oh ini jangan. iya, 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 iya. Dilihat perhatikan betul ini kenapa ini. Nah itu Makanya itu, betul, betul. harus aware. Saya tertarik deh, Pak Dokter Agus untuk bicara soal tadi ya, kebiasaan kita menggunakan handphone. Ah, Berarti kalau misalnya tidur bareng sama handphone di sebelah kasur juga nggak boleh ya berarti ya? pakai bantal aja mas, nggak usah pakai handphone. Iya pakai bantal Atau memang tidur Pak. sama yang lain. Iya, tidurnya sama istri lebih baik memang Nah, daripada sama istri sama lebih HP ya. enak, iya. Apa Berarti malah nggak memang bisa tidur ya? Nggak tahu. berarti memang bahaya juga ya Pak Agus ya. Iya, jangan. Wow, Apalagi iya iya. dicas ditaruh di samping, jangan. Nah ini kebiasaan Wow, yang menurut saya perlu diedukasi lah ke iya. sama yang anak-anak muda ya. Gadget Mm-mm, ini luar mm-mm. biasa. Iya, Dampaknya selain radiasi, yang penting lagi ini leher juga. iya Karena dia betul. banyak nunduk. Wah ini Mm-mm, hati-hati. Ini juga salah mm-mm. satu penyakit yang banyak sekarang Iya, ini. betul. Dulu penyakit leher, tulang belakang itu orang tua. Hmm. Sekarang itu orang anak muda. Bahkan kami operasi itu ada usia 30 tahun ada. Wow, Ini iya kan itu. bahaya, ya Mm-mm, kan? mm-mm, mm-mm, Karena banyak mm-mm. nunduk, laptop, main gini. Wah udah Iya, selesai udah. betul, 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 betul. Terus nggak pernah olahraga. Olahraga, Nah itu itu sudah dia. jadi satu Udah satu paket deh ya. paket. Tinggal tunggu Dan waktu. bahkan Ya. kalau misalnya kita lihat ke zaman now ya Pak Agus, bahkan ada istilah sleep call. Itu orang Mm-mm. kalau sleep call sama mungkin sama gebetan, sama orang terdekatnya itu seneng sekali. Padahal sebenarnya kalau dari sisi kesehatan itu bahaya sekali ya Pak ya. Kok pengalaman sama gebetan, Mas Oh, Nathan? istri saya di sebelah nih Pak. By the way, tapi luar biasa sekali. Ngobrolin tentang penyebab berarti masih belum bisa diketahui ya Pak ya penyebab utamanya apa seperti itu Betul, ya Pak ya. betul. Wow. Kalau ngobrolin soal tumor Pak Agus, kalau yang kita tahu tumor atau kanker itu bedanya apa sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi kalau otak ya tumor itu bisa jinak, bisa Hmm. ganas. Kalau kanker itu ganas. Oh baik. Istilahnya Oke. tuh udah kanker itu berarti tumor ganas. Hmm. Nah, kalau di otak biasanya istilahnya ya tumor ganas gitu aja, bukan kanker. Nah, kalau tumor ganas namanya orang awam bilang bisa kanker otak. Itu bedanya. Jadi tumor bisa jinak, bisa ganas. Termasuk di otak bisa tumor otak jinak, bisa juga tumor otak yang ganas. Gitu. Baik. Seperti itu ya kita akhirnya Ya, tahu nih ya bedanya tumor ya, dan otak. Dan ya. gini Pak Agus, satu pertanyaan yang saya penasaran dari tadi. Kalau misalnya tumor di beberapa bagian tubuh akan kelihatan benjolan. Nah, Hmm. kalau di otak akan kelihatan juga nggak Pak Agus? Nggak kelihatan. Itu ya repotnya. Oh, Ya di dalam, Mas. iya Kita iya kan iya. kepala ini ada tengkorak. Mm-mm, Oke? mm-mm, Ada mm-mm, kulit rambut, ada kulit kepala, ada mm-mm. tengkorak. Nah ini yang menjadi problem. Iya Tumornya di iya. dalam. Iya iya Akhirnya iya. terdesak apa ya? Otaknya terdesak. Nggak bisa keluar. Mm-mm, 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 Nah, itu yang mm-mm, menyebabkan gangguan. Kalau dia 3 senti ke bawah, nggak mm-mm. menimbulkan tekanan. Karena di dalam rongga otak itu masih ada space. Iya iya. Ada ruang. Mm-mm, Itu mm-mm. disebut doktrin Monroe Kelly ya. Jadi di Iya. dalam rongga tengkorak itu kan volumenya konstan. Mm, Otak kan nggak full gitu ya, ada rongga-rongga kecil gitu. Nah itu ketika ada tumor yang tidak terlalu besar, mm-mm. maka tidak akan memberikan efek, gitu kan? Iya. Maka akan efek kalau dia besar. Makanya Mm-mm. inilah pentingnya kita check up, Itu terutama yang dia. usianya 40 tahun, meskipun tidak ada keluhan, Hmm, gitu hmm. ya. Iya, itu dia. Apalagi kalau ada keluhan yang tadi saya bilang, Hmm, nyeri hmm. kepala, yang sering kali lewat ya, mata Iya. kabur. Nah ini, Mm-mm. kalau kejang, kalau misalnya mual muntah, biasanya sudah terlambat, pasti ke rumah sakit. Iya, iya, Tapi iya. yang sering kali itu lewat, yang lupa, yang tidak terdeteksi adalah nyeri kepala dan mata kabur. Wow, Gitu.
Wah, itu dia. Walaupun kalau kita tahu ya Pak Agus ya, kalau mata kabur buat yang sudah lansia bisa saja juga Bisa jadi. diabetes gitu ya Pak Iya, ya. Jadi sebenarnya dari gejalanya pun memang paling cocok, paling pas adalah MRI. Udah, itu iya. ada Jadi gini, mata kabur jalannya. itu ketika Mm-mm. kan biasanya kalau kelainan kacamata, dia pakai kacamata kan udah selesai. Iya. Oke? Mm. Nggak perlu ganti-ganti kan. Nah, ini ganti-ganti kacamatanya. Nah itu. Waduh, Hmm. kok ganti-ganti. Ganti-ganti kok nggak bisa, nggak cocok. Cocok. Hati-hati. Iya, 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 Itu. iya, iya. Itu dia ya. Diperiksa ke dokter mata. Biasanya Hmm. sering ke dokter mata kan. Duh, nggak Mm-mm. apa-apa matanya, normal. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang ya karena dokter matanya nggak tahu juga. Mungkin Mm-mm. ya dianggap nggak apa-apa ini gitu. Karena refraksi pun ganti-ganti kacamata. Nah makanya kalau Iya. ada gejala seperti itu, Mm-mm. ada dokter yang bijaksana, ya, mungkin dokter lain ya. Kalau datang ke dokter saraf atau dokter Mm-mm. bedah saraf, biasanya pasti disuruh minimal CT scan. Itu dia. Gampang sekali diagnosenya. Mm-mm. Makanya Mm-mm. kalau semakin kecil, ya semakin enak kita. Iya, seperti Risikonya itu ya. semakin rendah, Iya. cepat pulang, Mm-mm. hasilnya juga akan semakin baik. Betul, betul, Nah, betul. itu kira-kira. Kesimpulannya Pak Agus, kalau misalnya kita bicara tentang tumor otak, benar berarti bisa disembuhkan total atau seperti apa? Iya, bisa. Kalau dia tumornya jinak dan datangnya pas, bisa sembuh total. Wow. Seperti Bu Ana tadi, Ya. yang gede banget ya, meskipun terlambat ya. Mm, Ya, alhamdulillah kita bisa ambil total, ya sembuh. itu Yang dia. nggak ada masalah. Ya, uji Mm, lagi. mm. Bisa ngendong Bagaimana? 7. Bagaimana dengan mungkin anggapan kita semua ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Agus. Saya menarik untuk membahas gini. Masih belum ganas, pakai cara lain selain operasi deh. Bagaimana menurut Pak Iya, Agus untuk jadi keputusan-keputusan gini, yang seperti itu? betul. Putusan operasi itu tergantung letak ya, tergantung letaknya, tergantung besarnya, Mm, tergantung dari apa aksesnya. Idealnya memang semua tumor Mas ya, mm, dimanapun ya, di sini, di, itu idealnya diambil, ya, karena kan cepat langsung hilang. ya. Oke, jadi modalitas terapinya satu di bedah, Mm, dioperasi. Yang kedua tadi belum saya sampaikan karena waktunya. mm, Yang kedua adalah radiasi. mm, Yang ketiga kemoterapi, gitu ya. ya. Yang keempat ini dikembangkan imunoterapi. Nah, radiasi ini yang kedua, yang pertama choice utama adalah operasi. Tetapi tumornya kecil, ya kan? Mm, Hanya 1 senti, 1,5 senti. Letaknya di dalam, nyelempit mm, batang otak. Belum ada keluhan. Nah, itu ada tempat dan dari perkiraan kemungkinan tumornya ada jenis-jenisnya ya meninggal mm, bisa dilakukan radiasi mm. di Baik, sinar. baik. Ya, nah, sinarnya yang bagus memang gamma knife ya. Mm, Nah, untuk kemo gimana? Ya nggak bisa. Kalau kemo harus tahu jadi manajemen tumor pertama memang diambil. Gunanya apa sih dioperasi itu? mm, Diambil itu dengan teknologi jangan khawatir Bapak-bapak Ibu semuanya, saudara sekalian, dengan teknologi tadi yang saya sampaikan minimal invasif itu akan mengurangi angka risiko ya dan bisa memperbesar peluang sembuhnya dengan mm. bantuan-bantuan teknologi mikroskop, kemudian endoskopi, pakai kamera kecil tadi masuk itu Ya. akan risikonya lebih kecil, Mm, perdarahannya lebih kecil, mm. secara kosmetik lebih bagus, dia lebih pulih cepat dan sebagainya. Itu Nah, dia. ya dengan itu maka bisa tertangani dengan baik. Mm, Satu gunanya operasi apa? Untuk mengurangi penekanan karena diambil. ya. Yang kedua gunanya operasi apa? Untuk memastikan Mm, ini jenisnya tumor apa. Yang tadi saya bilang ya, ada tumor ya. jinak, ada tumor ganas. Mm, Nah itu pastinya dengan diperiksa namanya PA, patologi anatomi. Jadi semua tumor dimanapun ya, mm, tulang, tumor payudara itu pasti diperiksa PA, mm. patologi anatomi. Nah di situ wasitnya, oh iya ini ternyata tumor jinak, oh iya ini ternyata Oh, tumor ganas, plus grade-nya, ya. grade 1, 2, 3, 4, grade 1, 2, 3, 4. Mm, Yang ketiga tujuannya operasi adalah untuk follow up terapi selanjutnya. mm, Tadi saya bilang, apa terapi selanjutnya? Misalnya perlu nggak radiasi atau kemo. Kalau dia jinak ya selesai operasi aja. ya. Nggak perlu radiasi, nggak Mm, perlu kemoterapi. Kecuali mm. memang hasilnya ganas. Baik. Nah ini tergantung grade-nya juga. Tapi Mm, sebenarnya kita kadang-kadang dengan MRI itu bisa mendiagnosis ini. Akurasinya kalau MRI ya kalau dia jinak bisa 70%. Artinya kemungkinan besar. mm, Bahkan bisa 80%. Ini misalnya tumornya jenisnya ini. ya. Meskipun pastinya adalah dengan PA.
Itu dia. Nah, bagi yang kecil dan aksesnya baik kan bedanya kecil, Hmm. bagus, hilang. Hmm. Hmm. Resikonya agak kecil kan. Ya, ya. Atau letaknya nyelempit di dalam tapi kecil, bisa diradiasi, nggak perlu dioperasi. Hmm. Nah, itu kira-kira. Jadi Oke. tergantung jenisnya. Gitu Baik, ya Mas ya, seperti itu ya. kira-kira Baik, ya. luar biasa. Himbauan untuk kita semua sebenarnya ya, berarti ketika memang ada gejala dan memang belum pernah cek, lebih baik untuk cek sebelum memang kondisinya memang sudah semakin parah dan semakin berat mungkin secara treatmentnya juga, operasinya juga. Ketika memang masih kecil dan memang masih gejala-gejala yang ringan, segera langsung diperiksakan salah satunya. Dan saya kira satu-satunya untuk kesehatan otak adalah MRI tadi ya, Pak Betul, Agus ya. Terima betul. kasih sebelumnya buat Pak Agus sekali lagi. Mungkin sudah masuk di sesi closing statement untuk memberi pesan buat para audiens. Silahkan, Dokter Agus. Iya, terima kasih para hadirin semuanya, saudara sekalian yang berbahagia atas waktu kesempatannya ini, Mas Nathan bisa berbagi di sini. Selamat sore nih Pak Direktur dari National Hospital datang Pak Dr. Aswan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pesan yang dipentingkan ya untuk masyarakat ketika tadi itu ya ada gejala ya kan nyeri kepala atau pusing terutama pagi hari dan itu berulang sampai 1 bulan bahkan 2 bulan. Jangan segan-segan untuk segera periksa ke dokter ya ke dokter ke rumah sakit. Dan bisa masyarakat itu minta MRI. Nggak ada masalah. Boleh. Minta kan atas permintaan sendiri bisa. Yang kedua adalah mata kabur. Kalau ada mata kabur, hati-hati, lebih dari 2 bulan juga, ganti kacamata, maka segera periksakan ke dokter dan minta MRI. Yang ketiga, jangan meremehkan keluhan. Ini yang penting, message-nya. Jangan meremehkan keluhan. Apapun itu. Sebagai orang tua, anak-anaknya keluhan, harus diperhatikan. Jangan meremehkan keluhan. Ya, itu yang harus kita aware, kita perhatikan mana kalau perlu periksa ya tanya pada dokter. Sekarang banyak telekonsultasi, tidak perlu khawatir. Ya, jangan meremehkan, jangan menganggap ya kalau kita bukan medis jangan menganggap diri kita itu bisa. Sama kita pun kalau membangun sesuatu yang orang teknik yang nggak ngerti juga gitu. Jadi tanya pada ahlinya. Nah, itu yang penting sehingga nanti kita mengurangi angka morbiditas, angka kesakitan. Yang berikutnya yang penting hidup yang sehat, positive thinking, olahraga rutin, Mas, ya, makan yang seimbang. Ini penting supaya otaknya tetap sehat, Ya, oksigennya juga akan baik, positive thinking itu penting. Ya. Senyum termasuk berbagi dengan sesama itu bagian dari olahraga otak. Saya rasa betul. itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas Baik. perhatiannya. Terima kasih Dr. Aswan, ini bos saya di National Hospital ya atas perhatiannya. Terima kasih dari saya. Sekian ya Mas Nathan. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya. Berikut kita barusan mendengar presentasi lalu juga Q&A serta closing statement dari Dr. Agus C. Anap, spesialis bedah syaraf, pola hidup, pola makan dan kalau bahasa Surabayanya nggak kakian pola. Nah, itu Silakan. resep sehatnya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. By the way, terima kasih sekali lagi Dr. Agus Ya, sudah terima kasih. sharing hal yang bermanfaat buat kita supaya lebih care dan aware tentang kesehatan otak, supaya kita juga terhindar kalaupun memang kita harus menghadapi dan berjuang lawan tumor, kita bisa sesegera mungkin mengatasinya, tidak menyepelekan dan juga lebih aware terhadap orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Agus. Terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan untuk Ibu Lulu Widiasari. Apakah sudah siap memberikan presentasi tentang National Hospital sebagai Head Marketing? Yang terhormat Ibu Lulu Widiasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore. Iya, Selamat sore. iya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Ini sebenarnya saya undang Dokter Aswan. Sebenarnya Dokter Aswan ini yang ini akan kami perkenalkan oh gitu. baik. Iya, jadi kalau dari saya National Hospital terima kasih atas diberikan kesempatan bagi kami untuk bisa sharing dengan SOS. Jadi dari kami sendiri, ini sebenarnya saya oper ke Dokter Aswan nggak apa-apa ya Pak? Silakan, silakan. Iya, direktur kami. Siap. Iya, iya. Kami Terima kasih Pak. persilahkan. Ini dengan Dokter Aswan.
Baik, Dokter Aswan, Oke, selamat sore. Waktu dan tempat kami baik. persilahkan, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan penggemar atau pencinta SOS. Saya kira tadi kita sama-sama mendengar tentang tumor otak dengan gejala-gejala yang spesifik, seperti yang disampaikan oleh Dr. Acha, bahwa jangan meremehkan keluhan. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip rumah sakit sekarang, terutama National Hospital. Jadi National Hospital ke depannya tidak hanya merawat orang sakit, ke depannya kita juga merawat orang sehat. Nah, makanya perlu tadi Dr. Acha sudah menyampaikan perlunya medical check up. Nah, bagi yang mempunyai keluhan sedikit atau yang tidak mempunyai keluhan, terutama bagi orang-orang yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Jadi yang mungkin yang biasanya kita menganggap itu hal yang biasa, ada pusing, ada mata kabur, ada mual, ya saya kira perlu. Jadi memang National Hospital siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, jadi tidak hanya masyarakat yang sakit, National Hospital sekarang sedang mengembangkan medical check up. Ya, medical check up dari mulai paket-paket yang seperti tadi Dokter Acha bilang, kalau ada keluhan sangsian terhadap tumor otak atau yang lain-lain. Ya, jadi memang Cortex adalah salah satu unggulan kita, Center of Excellence daripada National Hospital. Dan memang kita melayani tidak hanya pasien dari Surabaya, dari seluruh Indonesia, dan juga ada pasien-pasien dari luar, dari Singapura, dari Hong Kong, termasuk yang dari jauh juga ada. Jadi terima kasih Pak Nathan atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut kepada masa yang akan datang, dan kami sampaikan sekali lagi bahwa Cortex ini satu tim, ya ada beberapa dokter, 3 dokter, Supianto, Gigi, Acha. Ini merupakan tim dokter kami yang kami banggakan. Mudah-mudahan nanti bisa melayani masyarakat bisa lebih baik, ya. Dan tidak usah segan-segan minta dengan sistem kita, apps kita bisa telekonsultasi dulu. Nanti kalau memang berlanjut boleh datang. Ya, jadi dari mulai diagnosis ya sampai treatment kita siap untuk melayani. Kami kira demikian Pak Nathan, mudah-mudahan pencerahan Dr. Acha sore ini bisa memberikan sesuatu yang berarti memuaskan bagi penggemar SOS. Pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aswan untuk presentasinya dari National Hospital. Satu sukacita bahwa kita hari ini dapat banyak sekali ilmu dan pengetahuan. Satu poin untuk kita semua bahwa rumah sakit, terutama National Hospital, bukan tempat orang sakit saja. Orang sehat pun wajib untuk memeriksakan diri, check up kesehatan. Salah satunya adalah tes MRI untuk supaya apa? Menghindari, mencegah, dan kalau memang harus kita perjuangkan satu bagian tubuh kita untuk yang masih sakit dan supaya lebih boleh sehat kembali, kita bisa segera mengatasinya. Sekali lagi terima kasih Dokter Azwan, Dokter Agus, terima kasih buat waktunya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sahabat dokter SOS Global Ministry, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah setia mendengarkan dan nonton acara ini. Semoga juga boleh semakin paham dan semakin mengerti bagaimana pentingnya kita menjaga dan cek rutin kondisi otak kita. Dalam kesempatan kali ini, sahabat dokter SOS Global Ministry juga mengumumkan bahwa sahabat dokter akan diadakan setiap minggu ya. Setiap hari Sabtu Anda harus tune in di YouTube SOS Ministries. SOS Ministries. Saya Nathan Aditya selaku pembawa acara dan tim sahabat dokter mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat sore.